Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muaz Abdillah Horul Aziz dengan NIM G0024 169 dengan dari kelompok SGD A2 dan asepnya Mas Yusuf. Dan di sini saya akan menjelaskan laporan anatomi. Kasusnya seperti ini. Seorang pria 65 tahun bernama Tuan A dibawa ke instalasi gawat darurat atau IGD oleh keluarganya karena mengalami kelemahan mendadak pada lengan dan tungkai kanan sejak 2 jam yang lalu. Selain itu, keluarga pasien melaporkan bahwa pasien bicaranya terbata-bata, sulit menyusun kata-kata, dan tampak bingung ketika diajak bicara. Tidak ada riwayat trauma kepala sebelumnya. Pada pemeriksaan fisik didapatkan hemiperes sisi kanan, terutama lengan lebih berat dibandingkan tungkai. Refleks sisi kanan meningkat dan terdapat Babinski sign positif di sisi kanan. Hilangnya sensasi nyeri dan suhu pada sisi kanan tubuh, termasuk wajah kanan juga. Saat diminta menjulurkan lidah pasien menyimpang ke arah kiri. Pasien tampak kesulitan berbicara secara motorik, afasia, non-fluent, tetapi memahami instruksi sederhana. Riwayat medis menunjukkan bahwa pasien merupakan perokok aktif, memiliki hipertensi dan diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Pemeriksaan CT scan kepala menunjukkan infark iskemik pada lobus frontalis dan parietalis kiri, terutama di area korteks motorik dan sensorik primer. Terdapat pula iskemia parsial pada pons kiri. Nah, untuk perintah pertama yaitu jelaskan struktur pembentuk circulus Willis. Circulus Willis atau lingkaran Willis itu tuh jaringan anastomosis arteri yang berada di dasar otak. Itu membentuk lingkaran vaskular yang jaga perfusi di cerebral, terutama pas terjadi sumbatan di arteri besar. Nah, strukturnya tuh dari anterior ke posterior. Yang pertama ada arteri cerebri anterior atau ACA, kanan dan kiri. Ini ya, bisa dilihat sendiri di gambar ya nanti ya. Itu tuh cabang dari arteri carotis interna menuju arah ke anterior dan medialis untuk menyuplai lobus frontal sama parietal bagian medial. Kedua ACA ini dihubungkan oleh arteri komunikans anterior, arteri pendek yang menghubungkan ACA kanan dan kiri. Terus selanjutnya ada arteri karotis interna atau ICA, internal carotid artery, kanan sama kiri. Itu tuh nanti masing-masing itu nanti jadi cabang menjadi arteri cerebri media atau MCA. Terus arteri cerebri anterior ACA, terus arteri komunikans posterior. Terus selanjutnya ada arteri komunikans posterior, sisi kanan dan kiri juga sama. Itu tuh nanti ngubungin arteri carotis interna sama arteri cerebri posterior atau PCA. Terus ada arteri cerebri posterior PCA kanan sama kiri. Itu tuh cabang dari terminal arteri basiliaris. Terus ada arteri basiliaris juga. Ya udah sampai sini ya. Itu tuh dibentuk sama permukaan arteri vertebralis kanan sama kiri. Terus selanjutnya ada arteri vertebralis kanan dan kiri. Itu tuh nanti cabang gabung bentuk arteri basiliaris. Nah, di siklus Willis ini itu tuh fungsinya tuh jadi tuh siklus Willis tuh memungkinkan aliran darah dari sisi otak ke sisi lainnya, atau dari sistem yang tadi penjelasannya dari sistem anterior ke posterior. Jadi kalau terjadi sumbatan atau stenosis pada salah satu arteri besar, nanti salah satu arteri besar misalnya stenosis ECA kiri misalnya, itu nanti aliran darahnya tuh dapat disalurin melalui jalur kolateral, misalnya dari ACA kanan ke ACOA ke ACA kiri, cabang-cabang distal. Nah, itu tuh
yang bikin bantu mencegah iskemia otak. Nah, udah ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sebutkan dan jelaskan perbedaan antara traktus corticospinalis dan traktus spinothalamikus. Ya, ini agak buram gambarnya, maaf. Aduh. Nah, kalau yang sebagai yang pertama fungsi dulu ya. Kalau yang corticospinalis itu tuh buat gerakan yang sadar atau gerakan motorik yang volunteer. Terutama biasanya tuh kalau volunteer kan di otot rangka kayak saya gerain ini kan sadar. Tapi kalau spinothalamikus tuh lebih ke menghantarkan rangsangan yang sensorik kayak nyeri, suhu atau sentuhan kasar. Terus selanjutnya titik awal sama titik akhir. Kalau yang corticospinalis itu tuh titik awalnya tuh cortex motorik, itu area 4 Brodmann-nya di gyrus prasentralis. Terus titik akhirnya tuh ada di neuron motorik bawah di medulla spinalis anterior horn. Terus yang spinothalamikus itu titik awalnya tuh di neuron sensorik perifer. Terus masuk ke medulla spinalis. Terus titik akhirnya itu di talamus. Terus untuk lokasi penyilangan ya, lokasi penyilangan yang pertama, lokasi penyilangan namanya kan sama aja kayak decussatio ya, decussatio. Yang corticospinalis itu di medulla oblongata, tepatnya di piramidum. Ini decussatio piramid, ya inilah pokoknya lah. Terus yang spinothalamikus itu tuh di medulla spinalis. Biasanya tuh 2 sampai 3 segmen habis masuk dari dorsal root. Terus letak relatif yang di medulla spinalis, yang corticospinalis yang lateralis itu tuh letak di medulla spinalisnya tuh di kolumna lateral, disebut juga dengan traktus corticospinalis lateralis. Terus yang spinothalamikus lateralis itu tuh letaknya tuh juga sama di kolumna lateral, tapi tuh lebih anterior sama lebih lateral dibanding yang corticospinalis. Nah, udah ya. Lanjut ke soal selanjutnya. Sebutkan pembagian trunkus cerebri. Nah, trunkus cerebri itu yang bagian ini. Itu dibagi jadi 3, ada mesencephalon, pons, sama medulla oblongata. Ini atau midbrain. Ya, ini midbrain, mesencephalon itu midbrain. Yang lainnya nggak usah dibahas, itu aja. Yang pertama tuh bangun-bangun penting di setiap anggota ini. Yang pertama yang di mesencephalon itu ada tektum atau bagian atapnya. Itu ada colliculus superior, itu tuh ngatur refleks visual. Terus ada colliculus inferior. Terus ada tegmentum. Di tegmentum tuh ada nucleus rubber, itu buat koordinasi gerak motorik. Terus ada substansia nigra, itu biasanya warna hitam yang memproduksi dopamin. Terus ada formatio reticularis, itu sebagai pengatur kesadaran. Terus ada pedunculus cerebri, itu buat ngandung traktus corticospinalis sama corticobulbar. Terus ada nukleus saraf dari nervus cranial 3 sama 4, itu oculomotor sama troklear. Terus lanjut ke pons. Di pons ini ada beberapa struktur penting. Yang pertama ada nukleus saraf kranial, sama kayak tadi mesencephalon juga ada saraf kranialnya. Kalau yang di mesencephalon tuh ada 3 sama 4. Kalau yang di pons itu ada 5, 6 sama 7 ya. Itu trigeminus, abducens sama facial. Ada satu lagi sama vestibulococlear, itu nervus 8. Terus ada pedunculus cerebellar medius, ada basis pontis, yaitu dasarnya. Udah, lanjut aja ke medulla oblongatanya yang paling bawah ini. Medulla oblongata itu juga punya beberapa struktur penting. Salah satunya adalah piramida medulla. Terus ada nukleus saraf kranial juga kayak yang lain. Kalau yang di medulla oblongata ini ada nervus yang ke-9, 10, 11 sama 12, itu glossopharyngeus. Ada vagus,
terus aksesorius sama hipoglossus. Terus ada apa, nukleus gracilis corneatus. Terus juga ada olivia inferior juga. Nah, terus lanjut. Nah, ke perintah yang selanjutnya adalah jelaskan asal-usul nukleus dan fungsi dari tiga nervus cranialis motorik murni. Langsung aja ya, fungsi nervusnya ya ini ya. Ini gambarnya yang bikin sendiri. Yang pertama ada nervus oculomotor. Oculomotor itu nervus 3. Itu asal nukleusnya tuh nukleus oculomotor di mesenfalon. Terus nukleus Edinger-Westphal. Terus ini tuh fungsinya tuh buat nginervasi 4 dari 6 otot yang okular. Itu ada musculus rectus superior, rectus medialis, rectus inferior, dan obliquus superior. Terus ada fungsinya juga buat mengatur musculus levator palpebrae atau yang di kelopak mata. Terus ya itu udah ada. Terus lesinya tuh ada UMN, itu jarang nyebabin defisit motorik berat tapi bisa nimbulin ptosis ringan atau kelainan gerakan mata halus. Ya ini klinik enggak dulu ya. Ya udah lanjut aja ke nervus trochlear atau nervus berapa? 4. Itu asal nukleusnya. Sebentar. Itu asal nukleusnya ada di trochlearis di mesenfalon di bagian dorsal, itu di bawah colliculus inferior. Oh ya, ini tuh menariknya tuh ini itu tuh satu-satunya saraf kranial yang keluar di sisi dorsal batang otak dan nyilang total sebelum keluar batang otak. Ini fungsinya itu inervasi musculus obliquus superior. Itu buat ngerakin mata ke bawah dan lateral, terutama saat melihat ke bawah. Terus lanjut aja ke ini, ketiga ada nervus abducens. Itu asal nukleusnya dari nukleus nervus abducens di pons bagian dorsal. Terus fungsinya untuk menginervasi musculus rectus lateral. Nah, selanjutnya ada area Brodmann. Ini perintahnya tuh cuman jelasin area 4, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5 sama 22. Nah, kita mula-mula dari area 4 dulu ya. Nah, area 4 tuh buat primary motor kompleks. Itu tuh lokasinya di gyrus pracentralis, itu di lobus frontalis. Itu tuh fungsinya buat ngontrol gerakan, kan tadi ada apa namanya motorik, buat ngontrol gerakan volunteer otot-otot. Terus sumber utama tractus corticospinalis. Terus ini juga apa? Di sini juga terdapat somatopi motorik, dikenal sebagai motor homunculus. Terus di area 123, nih yang biru, itu primary somatosensory cortex, lokasinya di gyrus postcentralis di lobus parietalis. Itu tuh fungsinya tuh buat menerima dan memproses informasi sensoris dari tubuh seperti sentuhan, tekanan, atau ya lain-lainnya lah, nyeri, suhu gitu. Terus ada area 44 sama 45, itu area Broca. Nah, ini di area Broca ini, itu tuh lokasinya di bagian posterior inferior dari gyrus frontal inferior, lateral kiri dominan. Kebanyakan orang tuh di lateral kiri dominan. Terus fungsinya tuh untuk produksi bahasa atau apa motorik. Jadi mengatur artikulasi dan ekspresi verbal. Jadi buat verbal ya. Terus ini juga mengkoordinasi otot-otot bicara ya, namanya verbal. Terus selanjutnya ada area 22 atau area Wernicke. Itu tuh lokasinya tuh apa namanya? Lokasinya tuh ada di gyrus temporalis superior, terutama di hemisfer dominan kiri. Fungsinya buat pemahaman bahasa lisan. Juga untuk pendengaran lah dengan makna bahasa. Nah,
Ini ada soal mengapa oklusi pada arteri cerebri media lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibanding dengan tungkai. Ini ringkasnya tuh karena cerebri media tuh kan nyuplai bagian lateral korteks motorik primer. Terus itu kan bagian situ kan area yang ngatur wajah sama lengan. Sedangkan untuk area yang tungkai itu kan ada di medial yang disuplai oleh apa? Arteri cerebri anterior. Nah, kalau yang penjelasan lebih detailnya, homunculus motorik yang ada di area Brodmann 4 atau korteks motorik primer itu tuh tersusun somatotropik yang dikenal sebagai motor homunculus. Di bagian lateral korteksnya tuh mengontrol wajah dan lengan, terus bagian medialnya tuh mengontrol tungkai dan kaki. Jadi gampangannya tuh bagian samping tuh wajah sama lengan, bagian tengah atau bagian dalam tuh tungkai atau tungkai dan kaki. Nah, terus distribusi vaskular otaknya tuh buat arteri cerebri media ACM itu lateral dari lobus frontal, parietal, temporal termasuk area motorik wajah dan lengan. Terus yang ACA arteri cerebri anterior itu medial dari lobus frontal dan parietal itu termasuk juga area motorik yang bagian tungkai. Terus yang arteri cerebri posterior itu tuh lobus occipital dan bagian bawah temporal, area visual dan area memori. Nah, terus oklusi arteri cerebri media, oklusi ACM atau arteri cerebri media itu mengakibatkan iskemia pada korteks lateral termasuk area motorik wajah dan lengan, area sensorik wajah dan lengan, sama area bahasa. Jadi bahasa itu yang tadi ya, yang Broca dan Wernicke jika kalau dominannya yang kiri. Terus hemiperes wajah, terus ada kelainan bicara juga. Nah, jadi kesimpulannya tuh oklusi arteri cerebri media tuh lebih sering nyebabin kelumpuhan wajah dan lengan dibandingkan tungkai karena area korteks motorik yang ngatur wajah dan lengan itu berada di bagian lateral otak yang disuplai sama ACM. Sedangkan untuk yang tungkai itu bagian medial yang disuplai oleh arteri cerebri anterior. Nah, terus selanjutnya ini ada soal lagi. Jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna kiri. Nah, ketika arteri karotis interna kiri itu kesumbat, jadi itu biasanya tuh kan arteri karotis interna kiri kan menyuplai arteri cerebri anterior sama cerebri media yang bagian kiri. Nah, kalau ada penyumbatan, maka kan suplai darah otak kiri kan langsung berkurang ya. Nah, itu tuh nanti berpotensi menyebabkan stroke atau infark. Nah, mekanismenya tuh nanti tubuh itu juga punya mekanisme kompensasi untuk ngalihin darah melalui jalur alternatif dalam sirkulus Willis. Yang pertama tuh kompensasi arteri cerebri anterior kiri. Jadi arteri karotis interna kanan itu tuh masih berfungsi normal dan mengalirkan darah ke arteri cerebri anterior kanan. Nah, dari situ darah itu dapat menyilang melalui arteri komunikans anterior ke kiri, cerebri anterior ke kiri. Sehingga bagian medial otak kiri yang seharusnya disuplai sama arteri cerebri anterior kiri itu masih mendapatkan aliran darah dari sisi kanan. Terus kompensasi ke arteri cerebria media kiri itu lebih sulit. Soalnya kan nggak terhubung langsung dari sirkulus Willis, jadinya tuh kompensasinya tuh lebih terbatas. Tapi darah dari sistem vertebrobasilar tuh bisa membantu lewat arteri cerebri posterior kiri yang berasal dari sistem vertebrobasilar, terus lalu darah tuh ngalir ke depan melalui arteri komunikans posterior kiri. Dari situ tuh bisa masuk melalui jalur arteri karotis interna kiri secara retrograd dan menyuplai bagian dari wilayah cerebri media kiri. Nah, tapi kompensasi ke arteri cerebri media kiri itu biasanya tuh nggak efektif ke arteri cerebri anterior kiri karena jalurnya kan kehitung sempit dan tidak langsung. Nah, mungkin itu saja dari laporan ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.